Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok simulasi sistem industri. Kami di sini akan mempresentasikan laporan simulasi pelayanan menggunakan software Arena dalam studi kasus Stasiun Surabaya Kota di Kota Surabaya. Dosen pengampu Ibu Isadia Utami, STMT, PhD, dan kami ada 4 anggota kelompok, yaitu terdiri dari saya sendiri, Risma Aisyah Fitri dengan NIM 20052, dan Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 20017, Dela Tria Agustin dengan NIM 20099, dan Farhan Ramadhani 20065. Oke, di sini kami akan menjelaskan bagaimana model simulasi dengan studi topik atau studi kasus dari antrian suatu stasiun yang ada di Surabaya Kota. Di sini profilnya yaitu Stasiun Surabaya Kota yang populer dengan nama Stasiun Semut yang terletak di Kota Bongkaran, Pabean Cantikan, Surabaya. Letaknya sebelah utara stasiun Surabaya Gubeng dan kebanyakan bagi stasiun tujuan akhir di kota Surabaya dari jalur kereta api selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Surabaya dengan Yogyakarta dan Bandung serta Jakarta. Sekarang keberangkatan dari dan menuju kota-kota tersebut dipindahkan ke stasiun Surabaya Gubeng karena Surabaya Kota kapasitasnya terlalu kecil dan sehingga dipindahkan ke stasiun Surabaya Gubeng. Selanjutnya di sini kami mengangkat sebuah topik yaitu kurangnya armada kereta dan fasilitas yang kurang. Serta tujuan yang kami angkat yaitu menambah armada kereta api dan juga menambah dan memperbaiki fasilitas yakni tempat duduk, pegangan AC, pemecah kaca, serta tabung pemadam. Untuk prosesnya, kami di sini melakukan pengidentifikasian proses operasi, yaitu jumlah armada, jumlah fasilitas, dan lain-lain, dan juga menggambar ICD. Selanjutnya, proses operasi yang terjadi pada pengoperasian stasiun kota ini, yaitu jumlah armada yang dimiliki masih tergolong rendah, sehingga penumpang yang mengakibatkan penumpang yang overload. Sehingga perlunya adanya penambahan armada kereta api sehingga dalam membawa penumpang ke tempat tujuan perlunya penambahan sebuah armada kereta api. Selanjutnya, pemberangkatan yang terlambat maupun terlalu cepat juga tidak sesuai dengan penjadwalan kereta. Biasanya juga disebabkan karena pantograf yang mengakibatkan sinyal terganggu dan harus diperbaiki. Yang terakhir, fasilitas yang disediakan juga dirasa kurang karena kekurangan tempat duduk yang tidak adanya pegangan tangan sehingga penumpang saling berdesakan dan tidak safety. Selain itu juga ada penambahan AC, alat pemecah kaca, dan tabung pemadam juga diperlukan dalam kereta api. Karena hal-hal tersebut, fasilitas yang disediakan kurang, jadi perlunya penambahan fasilitas-fasilitas yang ada pada kereta api. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni activity cycle diagram dari kereta api Surabaya. Yang pertama yakni merupakan penumpang kereta api memulai dari penumpang yang datang, lalu menunggu di loket, lalu memesan tiket dan menuju ke kereta. Sedangkan berbeda dengannya membeli tiket online, setelah datang langsung masuk ke dalam kereta. Selanjutnya, setelah menaiki kereta, penumpang memilih kursi yang telah disediakan oleh kereta dan menunggu sampai tujuan. Untuk langkah yang terakhir yakni penumpang keluar dari kereta api. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya pembahasan selanjutnya. Terima kasih.
Baik, akan saya lanjutkan untuk penjelasan yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai distribusi data yang diambil langsung dari keadaan lapangan. Eh, yang pertama yaitu kita melakukan analisa tentang waktu kedatangan, waktu pelayanan, waktu mulai dilayani, waktu selesai dilayani, waktu menunggu atau antrian, waktu adalah sistem, dan idle time petugas kereta api. Misalnya untuk penumpang satu, berarti untuk waktu kedatangannya adalah tidak ada karena penumpang pertama, waktu kedatangannya 0, waktu pelayanannya 2 menit, mulai dilayani di menit ke 0, lalu selanjutnya untuk waktu mulai dilayani 0, waktu selesai dilayani 2 menit, waktu menunggu antrian 0, waktu dalam sistem 2, dan idle time dari petugas itu sendiri 0. Dan seterusnya hingga sampai mendapatkan total. Untuk total waktu antar kedatangan sejumlah 30, untuk waktu kedatangan sejumlah 167, waktu pelayanan 22, waktu mulai dilayani 167, waktu selesai dilayani 172 menit, waktu menunggu dalam antrian 4, waktu dalam sistem 40, idle time petugas saja 33. Lalu di sini kami akan menghitung beberapa waktu. Yang pertama yaitu diketahui jumlah waktu pelayanan selama 22 menit, jumlah waktu tunggu antrian sebanyak 4 menit, jumlah waktu dalam sistem 40 menit, jumlah waktu idle petugas 33, dan waktu selesai dilayani terakhir 28 menit. Untuk perhitungan rata-rata waktu tunggu yaitu 30 dibagi 12, yaitu 12 adalah jumlah dari pelanggan itu sendiri, menghasilkan waktu selama 0,33 menit. Lalu yang kedua adalah perhitungan peluang penumpang harus menunggu untuk dilayani, yaitu 8/12 dikali 100% menghasilkan peluang sebesar 67%. Untuk rata-rata waktu yang dibutuhkan nasabah, maksudnya di sini adalah konsumen dalam sistem, adalah 40 dibagi 12, menghasilkan waktu 33,3 menit. Untuk rata-rata waktu pelayanan sendiri yaitu 22 dibagi 12, sama dengan 1,83 menit. Untuk persentase petugas menganggur yaitu 4 dibagi 30 dikali 100% menghasilkan 13%. Jadi untuk persentase petugas kereta itu menganggur sebesar 13%. Rata-rata waktu antar kedatangan penumpang yaitu 30/30 atau sama dengan 1 menit. Untuk rata-rata waktu penunggu penumpang yang mengantri adalah 4 dibagi 12 menghasilkan 0,33 menit. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi pada sistem pelayanan KAI yang ada di stasiun Surabaya Kota, dapat disimpulkan bahwa pelayanan masih terbilang belum bagus karena penumpang harus menunggu untuk dilayani sebesar 67% dengan waktu menganggur petugas sebesar 13%. Oke, selanjutnya di sini terdapat akan membuat model simulasi. Nah, yang langkah pertama itu dengan menginput analyze untuk waktu antar kedatangan dari tabel pengambilan data sebelumnya. Nah, di sini terdapat output yang dihasilkan. Untuk output yang dihasilkan ini, di sini untuk waktu kedatangan antar penumpang ini 0,5 plus 6 dikali beta, buka kurung 0,973,1,22. Nah, yang kedua ini juga akan menginput untuk waktu pelayanan. Didapatkan hasil untuk waktu pelayanan ini berdistribusi beta dengan expression 0,5 ditambah 3 dikali beta, buka kurung 0,973,1,22. Sedangkan untuk ini seperti yang ditampilkan, terdapat untuk inputan yang pertama terdapat kedatangan penumpang dengan tiket offline dan juga kedatangan penumpang tiket online. Nah, dari kedatangan penumpang tiket offline nantinya akan menuju ke loket. Berbeda dengan kedatangan penumpang tiket online yang langsung menuju ke tujuan untuk pemilihan keretanya. Dari tujuan ini akan dialihkan ke kereta yang akan menjadi tujuannya, yaitu kereta 1 atau kereta 2. Dari beberapa kereta tersebut, nantinya penumpang akan keluar dari kereta, yang menandakan berakhirnya dari simulasi. Ketika terjadi penumpukan, maka penumpang sebelumnya harus mengantri terlebih dahulu. Setelah penumpang selesai naik kereta, maka dapat keluar dari kereta. Untuk selanjutnya, dilakukan run, namun di sini terdapat kendala, yaitu error.
Dari error ini akan dilakukan verifikasi dan validasi model simulasi. Untuk selanjutnya, di sini dapat verifikasi ataupun validasi dari model yang dibuat sebelumnya dengan melakukan penambahan dari penumpang A yang mengantri dan penumpang B yang mengantri. Nah, di sini penumpang A diasumsikan dari kedatangan penumpang tiket offline, sedangkan penumpang B mengantri diasumsikan dari kedatangan penumpang tiket online. Untuk data dari kedatangan penumpang tiket offline dan online, di sini dilakukan penyetikan terlebih dahulu, kemudian lanjut ke penumpang mengantri. Dari penumpang A yang mengantri akan menuju ke loket, berbeda dengan penumpang B nantinya akan langsung ke tujuan. Nah, di sini dari tujuan akan dilakukan pemilihan antara kereta 1 dan juga kereta 2, lalu penumpang akan keluar. Selanjutnya bisa ditampilkan untuk model simulasinya. Di sini terdapat model simulasi yang setelah diverifikasi di software Arena, bisa di-run. Ya, bisa dimulai. Nah, di sini dapat dilihat yaitu kedatangan dari penumpang yang nantinya akan menuju ke kereta. Ketika terjadi penumpukan kereta pada kereta kedua, penumpang akan mengantri. Kemudian setelah sampai ke tujuan, penumpang akan keluar dari kereta. Untuk model simulasinya seperti ini dalam pelayanan kereta api Surabaya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan presentasi model simulasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.